Selamat bertemu kembali dengan saya. Dan bagi kakak-kakak semuanya yang baru pertama kali mengikuti kelas menulis bersama Niangga Muda, salam kenal dari saya. Dan kakak-kakak semuanya bisa memanggil saya dengan panggilan Rani aja gitu ya. Tidak panjang lebar nih, Kak Arum dan kakak-kakak semuanya, saya ingin sebelum materi ingin menyampaikan dulu CV dari Kak Arum. Siapa ini Kak Arum gitu ya, pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Arum Sumpalistio Rahayu SS, lahir di Magelang pada tanggal 1 Juni pada tahun 1982. Pendidikan beliau adalah S1 Sastra Arab Unpad, Masya Allah ya, sastra Arab tapi hobinya menulis ya, sehingga menjadi penulis handal nih beliau nih. Pekerjaan beliau adalah sales marketing dari tahun 2004 sampai 2011. Soft skill trainer dari tahun 2007 hingga saat ini, Masya Allah. Beliau juga pernah menjadi penyiar radio Kampung Sastra, Radio Line tahun 2000 sampai 2002. Sampai saat ini beliau aktif menjadi penulis, writer, dan public speaker. Pengalaman berorganisasi beliau antara lain di FLP Jatinangor bidang kaderisasi, menjadi Kabid SDM dan Kaderisasi DKM Fakultas Sastra Unpad dari tahun 2000 sampai 2004. Beliau juga menjadi Kabid SDM dan Kaderisasi Keluarga Alumni DKM Fakultas Sastra Unpad, Masya Allah ya. Dan menjadi Kabid SDM dan kaderisasi di organisasi kecil lainnya. Rupanya banyak ya kakak-kakak sekalian kegiatan Karum ini. Sambil kegiatan-kegiatan itu beliau aktif terus menulis dan beberapa bukunya antara lain adalah buku Happy Growing yang diterbitkan oleh Rizky Press pada tahun 2017. Ada juga buku Deep Growing, buku langka Indonesia yang terbit pada tahun 2019. Juga ada buku Life Balance for Growing, diterbitkan di BIP Gramedia tahun 2021, masih baru ya. Jadi demikian, sebenarnya banyak kalau mau disebutkan tuh panjang, lebar, dan lama ya kakak-kakak sekalian. Jadi untuk kegiatan kita pada malam hari ini, kakak-kakak semuanya, saya akan membawakannya dengan serius santai. Jadi kita tidak usah terlalu tegang, silahkan sambil santai di depan laptop, kakak-kakak boleh menyiapkan cemilannya, minumannya gitu ya. Jadi tidak terlalu tegang. Apalagi di awal tahun, mungkin tadi malam habis ada kegiatan. Ya, Kak Rum biasanya kalau di awal tahun malamnya tuh ada yang bakar-bakar ayam, bakar sate, sosis, dan lain-lain. Dan kakak-kakak sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Kak Arum untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Mangga Kak Arum. Baik Kak Rani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk NIMU, CEO NIMU dan beserta tim NIMU yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk kembali mengisi kelas di NIMU, kali ini di kelas motivasi. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang pada malam hari ini hadir. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan kebaikan kita gitu ya. Teman-teman semuanya mungkin ini kali ke banyak kali gitu ya. Karena saya lihat tadi banyak juga orang-orang lama yang pernah ikut kelas saya di kelas menulis cerpen gitu. Jadi akhirnya jumpa kembali gitu ya di awal tahun 2023 dengan genre yang berbeda kali ini di gitu. Nah, teman-teman semuanya,
eh, di kelas motivasi ini sebenarnya lebih simpel ya. Buat teman-teman yang kemarin ikut kelas sastra mungkin harus nyimak materi berkali-kali, revisi berkali-kali karena memang sastra lebih rumit gitu ya. Ibaratnya kalau kita masak sayur lodeh itu menulis sastra itu harus pakai micin gitu ya. Harus pakai terasi yang dibakar gitu kan biar aromanya sedap gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kalau menulis artikel, apalagi artikel motivasi, sebenarnya teman-teman ini sangat simpel. Ibarat sayur lodeh itu sayur lodeh yang praktis. Teman-teman cuma tinggal siapin waluh, terong gitu ya, terus kacang panjang, santan, garam, bawang merah, bawang putih, udah selesai. Nggak usah pakai terasi bakar dulu, nggak usah pakai macam-macam dulu, gitu ya. Jadi lebih simpel begitu ya. Nah, ya untuk kelasnya tuh cuma 1 kali ini ya, Kak Rani ya. Ya, betul. Jadi kita Zoom 1 kali Zoom, selanjutnya kita nanti akan ngobrol banyaknya di WA Group, Kak Arul. Oke. Karena ini 1 kali pertemuan, jadi teman-teman saya harapkan teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan gitu ya. Dan nanti saya kasih ruang yang banyak juga untuk tanya jawab gitu ya. Jadi gunakan momen ini untuk tanya jawab gitu ya. Nah, slide-nya boleh mulai disajikan, Kak Rani. Oke, siap. Oke. Sebentar. Jadi menulis motivasi buat saya, ini insight dulu ya, filosofinya gitu ya. Menulis motivasi buat saya itu seperti teman-teman berbagi sesuatu gitu ya, terutama menulis motivasi ya. Karena menulis motivasi ini butuh seni yang berbeda ketimbang menulis artikel-artikel yang bersifat knowledge atau pengetahuan gitu ya, tentang skill gitu ya. Itu kan berbicara tentang hard skill, teman-teman. Jadi skill itu kan ada 2 ya, soft skill dan hard skill gitu ya. Menulis artikel pun ada 2 ya, hard dan soft gitu ya. Hard itu yang berbicara tentang knowledge. Teman-teman misalnya bisa membuat artikel tentang bagaimana cara mudah membuat bonsai bunga bougainville. Itu kan artikel juga tuh. Bagaimana mendapatkan hotel terbaik ala backpacker di Bali. Itu kan artikel juga, gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan informasi yang banyak tanpa pakai hati pun, gitu ya, tanpa pakai sisi speed. Teman-teman bisa menyajikan tulisan itu dengan baik, saya yakin, gitu ya, karena itu bersifat knowledge, gitu ya. Nah, motivasi ini berbeda tentunya, karena dia main rasa. Dia main rasa, main frekuensi, main energi gitu ya. Jadi kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Kita akan susah menulis tulisan motivasi saat kita sedang tidak termotivasi. Gitu ya. Contoh misalnya saya sedang lapar nih. Saya sedang lapar, terus saya punya 1 mangkok bubur ayam. Tapi saya sedang kondisinya lapar banget gitu. Ya paling nih kalau ada teman saya yang kelaparan, paling saya baginya cuma bisa setengah. Karena saya tetap harus menyelamatkan perut saya sendiri, benar nggak? Gitu ya, karena saya cuma punya kemampuan, cuma punya bubur ayam 1 mangkok gitu. Beda saat teman-teman lagi kaya raya nih, punya bubur ayamnya 10 mangkok. Gitu ya. Itu akan bisa berbagi lebih banyak gitu. Karena Anda sedang dalam kondisi kenyang gitu, energi positifnya. Jadi, pertama kali yang harus amati saat kita menulis tulisan motivasi adalah bagaimana kondisi kita. Apakah saya lagi termotivasi atau tidak? Apakah energi saya sedang baik atau tidak? Gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kondisi saya lagi down nih, Kak Arum? Gimana kalau kondisi saya lagi tidak termotivasi gitu? Nah, teman-teman bisa mensiasatinya dengan menulis kondisi down-nya dan cara berjuang untuk tetap fight,
untuk tetap fighting di kondisi down. Itu juga bagian dari tulisan motivasi kan. Bahkan konten-konten di Instagram, kalau saya amati ya, tulisan-tulisan motivasi di Instagram rata-rata tentang kegalauan gitu ya. Tentang kegalauan tapi diramu sedemikian rupa sehingga kegalauan itu berisi tentang perjuangan menghadapi kegalauan. It's okay gitu. Kayak misalnya rintik seduh gitu-gitu ya, rintik seduh ya, atau yang anak-anak milenial sekarang nih yang bukunya ada di Gramedia itu rata-rata mereka tulisan motivasi tapi dibungkus dengan kegalauan. Kenapa? Karena generasi-generasi muda sekarang gitu ya, itu generasi yang rebahan, galau gitu ya. Beda dengan generasi saya dulu gitu ya, yang untuk jajan nggak punya uang, jadi harus nyolong jambu tetangga. Fighting kalau orang zaman dulu ya. Kalau sekarang makanan di kulkas penuh, jadi nggak ada kerjaan lain selain galau gitu. Oke, nah teman-teman, ini tahap-tahap membuat konten ya, tahap-tahap kita membuat tulisan gitu. Yang pertama teman-teman harus dapatkan ide dulu. Idenya tentang apa nih? Ngomong-ngomong tentang ide, ini saya akan bahas tentang panjang lebar ya. Ide yang menarik adalah ide yang menarik itu adalah ide yang kamu banget. Ide yang arum banget. Nah, kenapa? Karena untuk penerbit-penerbit besar ya, seperti Gramedia gitu kan, impian semua penulis itu kan tulisannya masuk ke Gramedia ya. Yang dilihat adalah karakter gitu ya. Yang dilihat adalah karakter. Jadi Gramedia itu jarang yang pakai ghostwriter, jarang. Karena tulisan ghostwriter itu kan kelihatan. Tulisan ghostwriter itu kelihatan. Jadi rata-rata buku-buku yang masuk ke situ adalah dilahirkan oleh penulis-penulis yang berkarakter karena Gramedia ngelihat karakternya gitu. Misalkan editornya bilang saya suka nih tulisan, tapi tulisan itu berkarakter gitu. Dan dia akan validasi ya ke penulisnya. Penulisnya tuh kayak gimana sih gitu orangnya gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu dulu goals hidup teman-teman apa. Hal yang paling penting dalam hidup teman-teman tuh apa? Value-nya apa? Gitu ya. Value itu sesuatu yang teman-teman anggap penting. Apa sih sesuatu yang teman-teman anggap penting gitu ya. Terus selain goals, tujuan hidup kita apa gitu ya. Terus juga value, terus juga passion. Passionnya di bidang apa gitu. Biasanya orang-orang yang mengerti value hidupnya, dia akan mudah menemukan passionnya. Passion adalah hal-hal yang membuat kita bergairah. Passion. Ada beberapa buku yang bisa dibaca, ada beberapa artikel yang bisa dibaca tentang passion, tentang menemukan value, itu rata-rata di Amazon.com ya. Coba aja cari tentang passion. Kalau saya itu, ini cerita aja ya. Kalau saya itu yang pertama adalah petualangan, lalu yang kedua adalah persahabatan, dan yang ketiga adalah menolong teman. Menolong gitu ya. Jadi tulis, buku yang saya tulis itu enggak akan jauh-jauh dari 3 hal ini. Intinya tentang itu petualangan. Jadi saya menjadikan menulis adalah petualangan intelektual. Gitu kan. Terus juga karena saya suka persahabatan, so dengan menulis gitu ya, saya sedang mencoba bersahabat dengan diri sendiri dan orang lain. Rescue diri sendiri dan orang lain, melakukan penyelamatan diri sendiri dan orang lain. Itu. Terus yang ketiga tentang menolong. Gimana tulisan-tulisan saya itu bisa menolong banyak orang, gitu ya. Nah, teman-teman mungkin beda-beda nih, value-nya beda, gitu ya. Value-nya beda. Ada yang value-nya misalnya dia itu jadi guardian gitu ya. Oh, dia jadi pemimpin, dia jadi pemecah solusi di tengah umat gitu ya, dia punya visi leader gitu ya, visi di depan gitu. Nah, terus mungkin nanti turunannya si passionnya itu mungkin nanti dia ingin memimpin, dia ingin memberi energi buat banyak orang, kan ada orang-orang yang seperti itu ya.
dia ingin merubah keadaan gitu. Nanti tulisan-tulisannya akan berbeda dengan tulisan saya tentunya, karena berangkat dari ide, dari goals, dari value gitu ya, dari passion yang berbeda. Gitu teman-teman. Jadi sebelum menulis, teman-teman temukan dulu, saya sukanya apa? Apa yang paling membuat saya bergairah? Gitu ya. Apa yang jadi pekerjaan penting saya di dunia nih? Gitu. Itu teman-teman semuanya ya. Ada loh orang-orang yang saya tanya ya, apa yang dia sukai? Dia seneng banget ngejus. Dia tuh seneng banget ngejus. Jadi dia adalah dengar suara blender. Dengar suara blender karena buat dia yang angkatan-angkatan lebih tua dari saya ya, blender itu adalah lambang keseruan, lambang kemewahan. Kebetulan satu generasi di atas saya lah. Jadi dia itu passionnya adalah membuat jus pop ice gitu ya. Sampai dia pengen jualan pop ice, dia ngasih ke orang tuh pop ice gitu. Jadi blender itu buat dia sesuatu yang sangat penting. Ada lagi passionnya tentang ada lagi yang passionnya tentang alien-alien gitu kan, hal-hal yang misterius gitu. Itu lucu-lucu loh gitu. Buku-buku yang laris di pasaran itu adalah buku-buku yang unik-unik gitu. Harry Potter itu kan orang bisa terbang, mobil bisa terbang, terus tentang mistik gitu-gitu ya, Harry Potter tuh. Terus coba teman-teman lihatlah di sekitar-sekitar kita gitu. Tulisan-tulisan yang berpengaruh buat banyak orang itu malah justru tulisan-tulisan yang dianggap aneh pada awalnya. Jadi teman itu bisa internal, bisa eksternal gitu ya sumbernya. Tapi khusus menulis motivasi ini lebih didorong oleh internal karena kita sedang ingin memotivasi diri sendiri dan orang lain. Gitu ya. Idenya dari situ. Eksternal misalnya apa? Itu tadi saya cerita tentang internal ya, ada goals, ada passion gitu ya, ada value gitu. Nah, kalau eksternal misalkan teman-teman ngelihat Indonesia nih kayaknya 10 tahun, 20 tahun lagi nih kayaknya Indonesia bakalan panas nih. Gimana ya caranya ya? Biar kita ada reboisasi misalkan. Itu kan berarti dia ngelihat dan belajar dari lingkungan sekitar gitu. Itu contoh ya untuk orang-orang yang kecerdasannya di kecerdasan natural, kecerdasan tentang bumi. Ada loh orang-orang yang begitu yang passionnya tentang tentang rumput, tentang bunga, penyelamatan sungai gitu. Itu kan berarti dari luar ya. Gitu teman-teman. Terus teman-teman setelah dapat motivasinya misalnya tentang rakyat Indonesia bersatu menyelamatkan sungai, misalnya gitu ya, idenya begitu tentang sungai. Terus membuat outline atau rencana konten ya. Kalau saya biasanya outline itu kan kerangka ya, kerangka. Misalnya seperti ini, penyelamatan sungai gitu ya di Indonesia gitu ya. Misalkan tentang penghijauan di sekitar sungai. Terus yang kedua adalah penanggulangan sampah di sekitar sungai, misalnya tentang sampahnya, pohonnya misalnya, terus sampahnya, terus penjernihan airnya gitu ya, terus pengaliran airnya gitu ya, terus pengolahan limbahnya gitu dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau saya dari kerangka atau dari outline itu yang nantinya akan jadi judul-judul kecil gitu, yang akan jadi judul-judul kecil gitu. Gitu ya. Terus setelah itu teman-teman bisa mulai menuliskan apa aja sih gitu. Apa aja sih yang teman-teman akan lakukan saat ingin menyelamatkan sungai gitu. Misalnya di sekitar sungai gitu ya, berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan generasi muda gitu. Terus misalnya untuk pengolahan limbah air sungai misalnya, berkolaborasi dengan orang-orang teknik kimia gitu ya, berkolaborasi dengan kampus tertentu gitu. Untuk pengolahan sampahnya gitu.
berkolaborasi dengan gubernur gitu ya. Program gubernur kalau kalau di Bandung itu ada Kang Pisman misalnya pengolahan sampah masyarakat dan lain-lain. Itu akan jadi judul-judul kecil nantinya gitu ya. Akan jadi bab gitu ya, bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini gitu ya. Terus teman-teman tulis aja bebas. Bebas, nggak boleh ada editan. Bebas gitu. Bebas, bebas, bebas. Sebebas-bebasnya. Kalau misalnya orang tua mungkin tulisannya formal, yang angkatan di atas saya ya, tulisannya formal gitu ya. Angkatan-angkatan tahun 60, 70 itu kan bahasa-bahasanya masih formal ya, yang lahir tahun segitu. Yang lahir tahun 80 gitu ya, mungkin lebih ke bahasa-bahasa filosofis gitu ya. Terus yang lahir tahun 90 mungkin udah mulai bahasa-bahasa milenial. Yang lahir tahun 2000-an mungkin udah tahap apa ya? Anak-anak itu generasi udah gaul gitu ya, bahasa-bahasanya gaul gitu. Silakan Anda tulis sebebas mungkin. Terus baru setelah ditulis semuanya baru teman-teman edit gitu ya. Editannya sesuai dengan EYD aja gitu, sesuai dengan yang kalau teman-teman udah ikut kelas sastra gitu ya, kan kalau ini nggak harus ada tanda petik ya. Kan kalau nulis cerpen itu pusing dengan tanda petik, habis itu koma, habis itu kalau ini kan enggak ya. Jadi mungkin cuma titik gitu kan. Di awal adalah huruf gede, terus mungkin setelah koma nanti spasi, terus habis itu titik gitu kan. Kalau artikel kan seperti itu ya rata-rata gitu. Tidak ada dialog, tidak ada percakapan terdapat di karya sastra. Biasanya karya sastra banyak percakapannya gitu. Jadi ini editannya lebih simple gitu. Dan setelah itu teman-teman bisa publish. Publishnya coba-coba aja dulu. Coba-coba aja dulu di Instagramnya masing-masing, misalnya bangun brandingnya di situ. Terus misalnya di Facebook, bikin channel Telegram. Buku-buku saya tuh awalnya dari channel Telegram. Terus lama-lama ada subscriber banyak, sampai 400-an gitu. Lama-lama saya cetak bukunya, yang beli ya subscriber saya gitu. Karena mereka pengen apa yang dibaca itu jadi buku gitu ya. Selama ini kan bacanya lewat handphone. Nah, gimana nih baru biar kita pegang bukunya terus jadi buku gitu kan. Gitu ya teman-teman, kita akan lebih dalam lagi. Enggak, slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ide? Ini simpelnya ya, ide didapat dari pengalaman pribadi. Gitu ya, pengalaman pribadi. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan motivasi itu ya dari internal ya, pengalaman pribadi. Bagaimana cerita orang yang divorce gitu ya, setelah bercerai apa yang dia lakukan sehingga dia menghadapi hidup. Misalnya ya, pengalaman pribadi. Tulisan-tulisan layang-layang terbang, bukan ya? Apa sih layangan putus ya? Itu kan sebenarnya juga tulisan motivasi dari seorang ibu-ibu biasa yang dia nulis di Facebook gitu ya, bagaimana dia membesarkan keempat anaknya gitu ya. Lama-lama jadi novel, lama-lama jadi film, dan lama-lama jadi booming gitu. Itu berangkat dari pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu banyak banget teman-teman. Jangan takut. Dari kita SD, kalau TK nggak usah ya, karena kita masih belum nalar banget waktu itu. Dari kita SD sampai kita tua sekarang gitu ya, sampai umur yang sekarang, itu pastinya banyak banget pengalaman pribadi. Dan itu bisa jadi diramu gitu untuk jadi sebuah tulisan. Terutama tulisan-tulisan motivasi. Apapun itulah, apapun itu. Teman-teman pernah mengalami apa, teman-teman pernah mendapatkan apa gitu. Itu tulisan-tulisan, potongan-potongan tulisan gitu ya. Tulis aja dulu, terus di-save gitu. Suatu saat punya waktu tinggal dilanjutkan. Jadi pengalaman pribadi itu banyak banget yang bisa diulik gitu ya. Atau ide juga bisa diambil dari pertanyaan orang lain. Kenapa sih? Kenapa sih Kak Arum gitu ya? Kok kelihatan semangat terus gitu ya?
pokoknya kalau ketemu Kak Harum tuh semangat terus gitu. Padahal ya yang pasti pasang surut, turun naik. Oh, di situ saya baru mikir, oh iya ya, orang tuh ngelihat aku semangat terus gitu. Oke, kita akan berbagi tentang bagaimana menjaga semangat, misalnya seperti itu ya. Atau gimana caranya tetap kelihatan semangat di saat kita down gitu ya. Atau kiat-kiat merescue diri sendiri gitu ya, menyelamatkan diri sendiri gitu saat kita lagi down sehingga semangat itu tetap menyala. Gitu teman-teman semua. Misalnya Kak Rani, kenapa sih Kak Rani kok senyumnya manis banget gitu ya? Bisa tuh menulis tentang buku motivasi tentang bagaimana membangun senyum gitu. Teman-teman, senyum itu sesuatu hal yang susah loh. Beneran. Apalagi untuk orang-orang introvert. Ya, kalau saya ekstrovert ya, nggak terlalu ini gitu. Nggak terlalu sulit untuk senyum gitu ya. Tapi pernah saya nanya ke satu orang yang dia itu introvert gitu ya. Untuk senyum tuh saya berjuang, Mbak. Nah, mungkin ini bisa jadi untuk orang introvert gitu ya. Ini bisa jadi bahan gitu. Ini bisa jadi bahan gimana sih berjuang untuk tersenyum gitu ya. Bagaimana caranya meningkatkan skill senyuman gitu. Gitu ya. Karena senyum itu kan apa? Disebutnya adalah bengkok tipis yang bisa meluruskan segalanya. Bener nggak? Senyum itu adalah ini saya idenya tentang senyum ya, misalnya gitu. Itu kalau diulik tuh jadi senyum adalah bengkok tipis yang meluruskan segalanya. Nanti judul artikelnya mungkin bisa jadi uh, uh, bengkokan tipis gitu ya misalnya ya kayak rada-rada ada sastranya seperti itu bisa gitu ya. Coba teman-teman semuanya misalnya lagi musuhan sama tetangganya. Lagi panas gitu ya. Oh, tetangga ganti Pajero baru gitu ya. Sedangkan mobil saya tetap Espas gitu ya. Misalnya ngejek kita, jadi kita tuh panas gitu. Berhari-hari itu nggak bisa senyum gitu ya ketemu tetangga itu gitu ya. Tapi ada satu titik yang kita di situ bisa bersyukur gitu dengan kondisi diri sendiri, terus kita bisa senyum. Nah itu bisa jadi pengalaman loh. Itu bisa jadi pengalaman, itu bisa jadi pertanyaan orang lain yang bisa jadi ide juga gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga bisa diambil dari keahlian kita atau keseharian kita. Misalnya orang marketing itu kan dituntut untuk selalu ceria, selalu senyum, selalu positif. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Belajar untuk nggak apa-apa itu susah loh. Kita lagi butuh gitu ya, dagangan belum laku, seharian capek ditolak terus, tapi kita bisa senyum, itu mungkin bisa jadi ide gitu. Itu mungkin bisa jadi buku loh teman-teman. Bagaimana tetap positif gitu ya. Itu kan dari keahlian marketing atau dari keahlian menulis. Di sini mungkin ada yang penulis. Gimana caranya kondisi lagi nggak enak buat nulis tapi bisa tetap nulis gitu kan. Atau Anda mungkin seorang dokter, seorang guru gitu ya. Seorang pelawak, guru itu kan dia harus selalu tampil prima gitu. Mau kondisinya kayak gimana pun dia harus ketemu banyak orang, harus melayani, harus tampil prima. Itu di situ banyak sekali keahlian gitu ya. Keahlian manajemen diri, keahlian menata pikiran, menata perasaan, positive feeling, positive thinking dan lain-lain. Itu banyak banget ide. Ini saya sampaikan yang deket-deket sama kita lah gitu ya. Oke, slide selanjutnya silakan. Nah, teman-teman membuat outline ya setelah tadi misalkan tentang senyum gitu ya. Tentang senyum, terus isi outline-nya poin-poin artikel, poin-poinnya apa nih? Sama kerangka artikelnya. Poin-poinnya tuh apa aja? Terus kerangka artikelnya itu apa aja? Misalnya bab 1. Tadi kan yang kalau tentang sungai udah ya. Sekarang tentang senyum nih. Cara membuat outline adalah mengembangkan tema besar jadi topik-topik yang lebih spesifik, terus poin-poin tadi jadi kerangka artikel. Oke, misalkan tentang manajemen senyum. Nah, gitu ya. Poin adalah
gimana caranya senyum itu nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan, over itu orang juga nggak respect ya, gitu. Terus gimana caranya senyum itu nggak kurang, gitu ya. Senyum itu nggak kurang misalnya ya. Kurang senyum itu juga masalah teman-teman. Anda dikira sombong, dikira judes, gitu kan. Terus yang ketiga misalnya senyum dengan profesional, gitu. Ini ada 3 nih, gitu ya. Gimana caranya nggak berlebihan, gitu. Ada loh orang yang tertawanya berlebihan, senyumnya berlebihan. Terus dikembangkan lagi misalnya teman-teman, dikembangkan lagi. Hanya senyum saat pertama kali ketemu misalnya, sekian detik gitu ya. Senyum itu berapa detik? Ada loh aturannya loh. Senyum pertama itu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya cuma 2 detik, Anda kayak coba Anda senyum 2 detik. Kayak orang sinis. Kelamaan juga ini orang gitu ya, baru kehabisan obat kayaknya gitu ya. Ini contohnya nih, biar nggak kelebihan. Misalnya, senyum itu 7 detik. Gitu ya, 5 sampai 7 lah. Gitu misalnya. Terus senyumlah dengan gigi yang terlihat. Gitu ya. Itu lebih open, lebih open. Misalnya seperti itu. Nanti dikembangkan lagi, kecil-kecil lagi. 7 detik itu teorinya siapa, didapat dari mana gitu ya. Senyum dengan gigi terlihat itu datanya mana gitu ya. Teorinya siapa gitu. Siapa aja orang yang pakai. Oh, marketing, oh dokter misalnya seperti itu. Terus bagaimana senyum itu nggak lebih, nggak kurang, terus bagaimana emosional misalnya begitu. Senyum hanya dengan orang-orang yang pertama bertemu dengan 7 detik misalnya, dikembangkan lagi senyum dengan sapaan misalnya ya, saat Anda jadi seorang dokter gitu, senyumnya itu kan pakai sapaan, mungkin senyum terus baru ngomong gitu kan, enggak kan gitu. Jadi selamat datang Bu, tapi sambil senyum kan, kayak SPG gitu, selamat datang, gitu. Tapi senyum gitu. Dan itu tuh ada SOP-nya gitu. Kata-kata yang keluar tuh apa? Misalnya kalau masuk ke Indomaret itu selamat malam, selamat belanja, itu berapa detik. Tapi harus sambil senyum loh, nggak boleh selamat malam, selamat belanja, gitu sambil nggak senyum juga nggak boleh. Misalnya seperti itulah. Terus nanti mungkin senyum yang profesional itu kepentingannya untuk apa aja? Untuk marketing misalnya ya, untuk terapi, kaidah-kaidah terapi itu dengan senyuman gitu ya. Seperti itu teman-teman, nanti bisa dikembangkan lagi ya. Oke, contohnya seperti itu. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, tulis artikelnya ya. Jadi dari kerangka-kerangka tadi yang sudah tertulis, misalnya tadi ya, senyum yang pas tadi ya, senyum tidak berlebihan, tekniknya gimana, caranya gimana, teorinya gimana gitu ya. Senyum yang tidak kurang gitu ya. Apa dampaknya kalau kurang, misalnya seperti itu. Terus senyum yang profesional digunakan untuk apa aja. Nah, itu kembangkan aja jadi sebuah paragraf. Biasanya kalau penerbit-penerbit tertentu itu mereka minta jumlah halaman. Misalnya untuk tayang di web misalnya ya, untuk jadi tulisan online minimal 120 halaman ya gitu. Nanti kalau kurang itu pasti ditanya lagi gitu. Nah, teman-teman siasatinnya begini. Misalnya tadi itu ada 3 poin ya, senyum tidak berlebihan, senyum tidak kurang gitu ya, terus senyum profesional, misalnya seperti itu. Bahasanya diperhalus sedikit aja. Ini saya simpelnya seperti itu. 120 halaman nih. Berarti ya udah dibagi 3 aja, teman-teman. Dibagi 3 berarti 40 halaman pertama teman-teman harus bisa mengulik tentang senyum yang tidak berlebihan. 40 halaman selanjutnya berarti teman-teman harus bisa mengulik tentang senyum nggak boleh kurang gitu ya. Terus 40 halaman selanjutnya itu tentang senyum yang profesional. Seperti itu. Jadi dibagi aja gitu. Tapi rata-rata itu kan dikurangi sama daftar pustaka, judul gitu-gitu ya. Tapi mendingan lebih gitu ya, mendingan lebih.
Biasanya saya kalau menulis pesanan itu saya lebihin gitu ya. Misalnya mintanya 120, saya nulisnya 150. Jaga-jaga gitu ya. Kalau di tengah jalan kurang itu lebih enak membuang teman-teman daripada menambahkan. Menambahkan tuh kadang-kadang kita nulisnya udah 7 bulan yang lalu gitu kan. Terus disuruh nambahin feel-nya udah nggak dapet gitu. Feel-nya udah nggak dapet. Jadi menurut saya mending kebanyakan terus kita buang gitu daripada kita udah nulis susah-susah feel-nya udah 7 bulan yang lalu gitu ya. Terus kita harus nambahin. Gitu ya. Kembangkan jadi paragraf, terus satu paragrafnya itu sekitar 75 lah. Satu paragraf itu sekitar 75 kata. 50 sampai 100 ya. Ya di tengah-tengah lah, 75. Gitu teman-teman. Nah, nanti ada tugas ya, ada tugas dan menulis gitu. Menulis misalnya nanti Nimu minta 500 kata gitu ya. Jadi teman-teman bocorannya satu halaman buku tulis itu sekitar 250 kata. Satu halaman buku tulis, satu halaman ya. Jadi satu lembar itu berarti di 500 kata. Kalau Nimu nanti mintanya 1000 kata ya, berarti ada di sekitar 2 lembar buku tulis gitu teman-teman. Oke. Terus mulailah menulis paragraf per paragraf. Nyantai aja gitu ya, tuliskan semuanya gitu. Tulis artikel dulu sampai selesai. Pokoknya sampai selesai. Nggak usah ngedit-ngedit, sampai selesai gitu. Tulis dulu sesuai target. Mintanya 150 halaman, ya udah tulis aja itu terus maraton. Gitu. Pas lagi mood tulis. Langsung banyak gitu kalau saya gitu sih. Nanti feel-nya jadi beda lagi kalau kita tunda 3 bulan kemudian baru melanjutkan menulis. Aduh, udah kemana gitu ya. Terus menulis paragraf apa? Ya, menulis paragraf-paragraf awal setelah judul atau subjudul itu penting banget ya paragraf awal tuh. Jadi 100 kata pertama di awal itu tuh sangat menentukan teman-teman semuanya. Itu menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca tulisan Anda selanjutnya gitu ya. Apakah penerbit akan suka dengan tulisan Anda atau tidak, itu di paragraf-paragraf awal setiap judul atau subjudul. Jadi mereka itu rata-rata nggak baca full, tapi apa sih ini insight-nya gitu ya. Kalau udah dapet, dia akan pelajari per paragraf awal gitu ya. Nah, paragraf awal itu biasanya orang menuliskan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kenapa sih kita harus bertumbuh gitu ya? Kenapa sih pertumbuhan itu penting buat hidup kita? Gitu. Apa jadinya kalau hidup ini nggak bertumbuh? Misalnya seperti itu. Karena tema tulisan kali ini adalah tentang growing up ya, bagaimana terus bertumbuh. Terus gunakan fakta-fakta yang menarik. Misalnya, 80% orang di dunia tidak termotivasi oleh pekerjaannya. Misalnya seperti itu. So, gimana sih caranya biar kita bekerja, kita penuh dengan motivasi, kita penuh dengan gairah, dan kita memberi kebaikan buat banyak orang lewat pekerjaan kita. Itu fakta yang menarik kan. Orang jadi, oh iya ya, oh bener, aku tuh kerja tuh kayaknya cuma jalanin rutinitas gitu. Nah, nanti dia akan baca tulisan kita selanjutnya. Boleh juga gunakan dialog, tapi jarang ditemukan ya, kecuali untuk buku-buku yang teknikal gitu. Ada dialognya. Misalnya teknikal tuh gini, buku itu tentang terapi, misalnya seperti itu. Terus ada dialog, penulis mencontohkan tentang dialog antara terapis dengan pasiennya. Itu kan berarti harus berupa dialog gitu. Nah, untuk memancing pembaca membaca tulisan selanjutnya, si penulis itu menggunakan dialog di awal. Misalnya seperti ini. Seorang dokter jiwa ke pasien yang sedang menderita halusinasi, misalnya seperti itu. Terus
pasien itu diantarkan oleh seorang ibu gitu. Pasien itu menghadap ke dokter, dia mengetuk pintu dan terjadilah percakapan. Lalu ada percakapan di situ, misalnya dialog. Dokter, aku ini adalah bangsa bulan gitu kan. Aku ini sebenarnya alien gitu. Lalu dokter itu menjelaskan bla 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 gitu. Itu diawali oleh dialog seperti itu ya. Buku-buku yang bersifat technically gitu, bersifat teknik, bersifat terapi gitu. Itu menggunakan dialog di awal-awal atau di tengah gitu teman-teman ya. Lanjut slide-nya, Kak. Nah, tahap selanjutnya adalah editing. Kenapa menulis itu nggak boleh sambil ngedit? Karena nanti akan buyar teman-teman. Jadi lakukan saja gitu. Terus salah nggak apa-apa. Jangan sambil ngedit. Kalau sambil ngedit nanti ide sudah ada di kepala yang feel-nya energinya itu udah ngalir. Tiba-tiba harus berhenti karena kita ngedit gitu. Kayak naik motor lah teman-teman. Teman-teman naik motor nih atau nyetir gitu ya. Mobil udah panas, kitanya udah panas gitu ya. Tiba-tiba berhenti untuk meriksa sesuatu misalnya ya, air radiatornya habis, itu nyebelin banget. Saya pernah lagi nyetir gitu kan, pulang dari Garut, ternyata air radiatornya habis gitu ya. Ya ibaratnya lagi nulis terus harus ngedit gitu, terus harus nunggu sejam lagi gitu kan. Gitu. Nah itu teman-teman, feel-nya jadi enak gitu, feel-nya jadi keganggu gitu. Gitu ya. Nah yang kita lakukan adalah periksa ada tipu atau enggak gitu. Terus tanda baca ya yang bersifat-sifat teknik menulis lah ya. Nanti biasanya kalau penulis itu enggak terlalu harus, kalau kita nulis untuk penerbit ya, enggak terlalu, janganlah ya kelihatan banget enggak profesional. Tapi kalau salah titik gitu atau apa ejaan gitu masih bisa dimaklumi lah karena itu biasanya kerjaan editor gitu ya. Tapi nanti di kelas ini saya pengennya teman-teman perfect ya. Teman-teman juga bisa mengedit tulisan teman-teman sendiri gitu. Jadi hati-hati dengan tipe, dengan tanda baca gitu. Terus jangan muter-muter karena ini bukan tulisan sastra gitu ya. Tulisan-tulisan artikel ilmiah yang bersifat knowledge, motivasi itu semakin jelas, semakin pendek, semakin sederhana, itu semakin diminati. Kenapa teman-teman? Karena yang bisa menyederhanakan sesuatu itu hanya orang-orang yang paham. Benar nggak? Orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan sederhana, itu adalah orang-orang yang paham tentang apa yang dia sampaikan. Gitu. Dokter, itu yang bayarannya mahal, itu yang jelimet, yang rumit, atau yang datang sekali langsung sembuh. Ya, sembuh langsung tepat gitu ya, karena jam terbang. Sama aja penulis artikel itu juga seperti itu, karena ini bukan tulisan sastra. Oke, terus periksa kalimat, enak nggak, nyaman nggak dibacanya, tepat sasaran nggak, gitu ya. Muter-muter apa langsung to the point gitu ya. Terus periksa struktur artikel, sudah oke belum? Struktur itu ya kayak judul sama isi yang kuat enggak, misalnya ya. Jangan-jangan judulnya tentang A tapi isinya tentang C, kan nggak enak gitu ya dibacanya gitu. Dialognya nyambung apa enggak, itu bagian dari struktur ya. Terus udah manis belum? Ada hidangan apa? Terus daging, isi yang penuh daging, terus hidangan closing yang menyentuh jiwa, misalnya seperti itu. Terus bagian dari struktur. Tipsnya adalah gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan jangan terlalu panjang karena ini artikel biasa ya. Terus tempatkan tanda baca dengan penting. Nanti biasanya akan dibantu oleh editor, tapi teman-teman saya harapkan bisa mengedit tulisan sendiri ya. Oke, ini slide selanjutnya. Habis kayaknya. Oh, publish ya. Publish itu teman-teman bebas ya. Mau di sosial media, misalnya yang punya Instagram, yang punya Facebook gitu ya.
mau di website misalnya yang punya blog gitu ya, atau di status WA, status status itu juga bagian dari tulisan loh, status tuh. Terus ke penerbit misalnya, atau nerbitin buku sendiri juga sekarang udah banyak penerbit-penerbit indie ya, yang kita tinggal bayar, terus bikin 100 buku, nanti jual sendiri. Bisa. Gitu teman-teman, materinya sih sudah selesai, kita nanti banyak tanya jawab aja. Sambil nanti ada tugas-tugas dari Nimo, silahkan kita disampaikan dan kita coba ini ya, lagi di sini biar nanti pas teman-teman ngerjain tugas sudah lebih gampang lagi. Begitu mungkin Kak Rani dari saya. Silahkan saya kembalikan. Oke, Masya Allah, Karum, terima kasih banyak. Jadi kita tuh ketemu sama Karum kalau di Niaga Muda kayaknya ketiga kali nih Kak, kalau mengisi kelas. Ya kayaknya. Betul. Iya, ya Masya Allah. Oke, kakak-kakak sekalian, silahkan. Ini waktunya kita lumayan banyak. Silahkan yang mau bertanya, mau sharing, atau ada yang bisa